Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofa Widiani dengan NPM 101211956 dari kelas B3 Manajemen. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial, dan saya memilih materi pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya ada pemilikan perusahaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada organ perusahaan, rapat umum pemegang saham, perlindungan pemegang saham, peningkatan nilai tambah, dan wewenang RUPS. Baik, jadi pemilikan perusahaan ialah siapa yang memiliki atau menguasai perusahaan. Dalam perusahaan tersebut berbentuk perseroan atau korporasi, dan kepemilikannya biasanya memiliki saham di perusahaan tersebut. Pemegang saham itu bisa individu, lembaga, ataupun pemerintah. Dan pemilikan perusahaan juga menentukan siapa yang memiliki kontrol dan pengaruh atas arah dan kebijakan perusahaan. Jika seseorang atau sebuah entitas memiliki banyak saham, mereka bisa punya lebih banyak kontrol. Namun, dengan kontrol dan kepemilikan juga datang tanggung jawab dan resiko, karena nilai saham bisa naik ataupun turun tergantung kinerja perusahaan. Jadi, dalam tata kelola perusahaan, pemilikan ini penting karena para pemilik perlu memastikan perusahaan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab demi menjaga nilai investasi mereka dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada organ perusahaan. Organ perusahaan ialah komponen-komponen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan atau perseroan. Sementara direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurus perseroan, termasuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Dan RUPS ialah rapat dari perseroan untuk membicarakan atau menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Jadi pada umumnya tata kelola perusahaan meliputi kepemilikan pemegang saham atau pemilik modal, pengurusan direksi, dan komisaris atau pengawasan. Nah, selanjutnya ada rapat umum pemegang saham, yaitu untuk menjalankan fungsinya di perusahaan pemegang saham, membentuk RUPS sebagai tempat para pemegang saham mengambil keputusan tentang suatu yang berkaitan dengan perusahaan. Isi RUPS adalah terkait organisasi manajemen, kinerja, prospek personalia, dan perseroan yang menyangkut kepentingan mereka. Jadi rapat umum pemegang saham ini ialah pertemuan resmi yang dihadiri oleh para pemegang saham perusahaan untuk membahas dan mengambil keputusan penting terkait perusahaan. RUPS juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada berbagai topik, seperti pemilihan dewan direksi, persetujuan laporan keuangan, dan pembagian dividen. Nah, selanjutnya ada kepentingan pemegang saham, ada 2, yaitu perlindungan sebagai investor, dan yang kedua ada peningkatan nilai tambah. Perlindungan diperlukan terutama bagi setiap pemegang saham mayoritas agar tidak diabaikan oleh pemegang saham, pengendali direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya ada perlindungan pemegang saham. Dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pemilikan dinyatakan dalam bentuk saham. Jadi, perlindungan pemegang saham ialah serangkaian aturan, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pemegang saham dalam suatu perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,
menjaga transparansi, dan memastikan bahwa pemegang saham memiliki akses ke informasi serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dua hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang pertama, ada menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas. Nah, yang terakhir ada wewenang RUPS. Kegiatan yang harus diputuskan dalam RUPS adalah yang pertama, persetujuan atas rencana kerja yang disampaikan oleh direksi. Persetujuan juga dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris pada pasal 64. Yang kedua, persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi pasal 69. Yang ketiga, memutuskan penggunaan laba bersih perseroan pada pasal 71. Yang keempat, menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi pasal 96 ayat 1. Kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris pasal 96 ayat 2. Jadi, wewenang RUPS ini penting karena mereka memastikan bahwa pemegang saham memiliki kendali dan suara dalam keputusan penting yang memengaruhi arah dan masa depan perusahaan. Dalam praktiknya, keputusan di RUPS ini biasanya diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan hak suara ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.